Jelas kan kata Quran, betul nggak? Pada Nabi Musa. Oke. Jadi ada bahasa leksikal, ada bahasa gramatikal. Nah, sedikit pakai bahasa sedikit. Leksikal itu bahasa kamus. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa asing, pakai bahasa kamus, bahasa tuh menjadi sendiri-sendiri, gak jelas. Nah, ada namanya bahasa gramatikal. Itu namanya bahasa hubungan kalimat. Itu namanya bahasa konteks. Nah, kalau kita melihat bahasa dari sisi konteks, itu sudah tidak melihat perkata lagi. Yang penting, ide dan gagasan itu oleh konteks sudah tersampaikan. Bahasa Quran begitu. Jadi bahasa sudah dilupakan. Itu namanya makna gramatikal. Kadang-kadang Quran pun suatu saat tidak pakai makna leksikal. Maknanya makna gramatikal, dilihat dari sisi konteks. Nah, kalau dilihat dari sisi konteks, Toha, ya udah. Seperti itu. Itu konteks. Nah, Ar-Rahman juga harus dilihat dari sisi konteks. Baik, kita teruskan. Kepada kamu, nah kamu di sini siapa tadi? Jin dan manusia. Berarti insana kan? Orang yang telah memadukan jiwa dan raga untuk menemui Allah akan diberikan nyala api. Ya. Kemudian dan cairan tembaga. Jadi Quran surat Ar-Rahman ayat 35 ini bukan cerita tentang PTDI, bukan cerita tentang industri otomotif, bukan. Ini cerita tentang cairan tembaga yang kita saksikan di sana. Jadi gini, disebut api bukan, ya, disebut cairan tembaga yang itu bukan. Ini adalah keterbatasan kata-kata untuk menjelaskan apa yang kita saksikan sebetulnya. Jadi yang disaksikan yaitu, maksud saya begitu ya. Jadi ini keterbatasan kata-kata. Tapi ngerti maksud saya kan? Yang penting ngerti deh. Nah, makanya ayat 35 ini tolong perhatikan. Ayat 35 ini kemudian oleh Allah ditegaskan di ayat 37. Coba lihat. Ya. Fa'idha sakotis sama ufakanat wardatan kadihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Subhanallah. Jadi surat Ar-Rahman itu puncaknya itu ada di ayat 37. Kok nomornya lagi 37 lagi ya? Luar biasa. Iya. 37 itu 10. La ilaha illallah. 37 itu apa? Untuk mencapai yang 3 gunakan yang 7. Yang 3 itu Nur Insani, Nur Muhammad, Nurullah. Gunakan yang 7. Maka ketika kita menggunakan yang 7, terbelahlah langit kita. Di Quran surat Al-Insyiqaq sudah saya bahas, ketika langit terbelah, ketika bumi diratakan, ketika dilemparkan apa yang di dalam bumi hingga menjadi kosong, saat itulah engkau sedang dipanggil, ya ayuhal insana, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Betul? Insana? Nah, saat itu kita sedang memajukan jin dan manusia yang ada pada diri kita. Inilah puncaknya Quran surat Ar-Rahman, yaitu mawar merah. Ya, jadi yang pernah ikut umroh dengan saya barangkali pernah menyaksikan mawar merah di Jabal Uhud. Ya alhamdulillah. Ya, inilah gambaran dari Allah. Jadi mawar merah itu adalah ya sesuatu yang Allah pertunjukkan kepada kita dan itu sangat luar biasa. Saya mau cerita sedikit fisikanya, ya, karena sekarang ini mawar merah ini sudah dijadikan pelatihan. Tapi itu yang ditunjukkan itu supernova. Itu adalah fisika, ya, fisika. Jadi saya bukan mendiskreditkan pelatihan, tetapi saya cuma ingin mengingatkan kalau melihat itu di pelatihan itu fisika, itu materi, ya, itu materi. Jadi gini, ceritanya gini. Jadi di Amerika itu ada seorang ibu kemudian nikah dengan bapak, nikah ini, kemudian melahirkan seorang anak. Ketika lahir, ini diberi nama Hubble. Nah ini yang luar biasa, ketika anak ini lahir kok diberi namanya Hubble. Padahal Hubble itu bahasa Arab. Hubble itu dari hablun. Hablun itu tali. Wa'tasimu bihablillahi jami'a.
hendaklah kamu berpegang kepada tali Allah itu jami'ah, seutuhnya. Apa tali Allah? Nah, kalau kata Rabi'ah al-Adawiyah, tali Allah itu adalah ma'rifatullah. Sesuatu yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Itu tadi yasiluna ma'amarallah. Nah, ini Hubble lahir. Ini Hubble nih waktu lahir umurnya 0 tahun kan? Pasti kan? Nah, terus dia tumbuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun masuk SD. Kemudian terus Hubble itu sekolah gitu sampai S3. Dia baru membuat teleskop. Namanya teleskop Hubble. Nah, ini teleskop ini kemudian diluncurkan oleh NASA. Diluncurkan. Kalau ini bumi. Ini kan diluncurkan. Pas di sini diluncurkan. Inilah kira-kira teleskop Hubble. Ini teleskop ini misinya adalah untuk merekam semua ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di angkasa. Jadi sekarang itu sudah ada pesawat komersil yang bisa mengangkut ke angkasa. Bayarnya 1,8 miliar kan. Nah, silakan mau daftar. Kalau Jakarta banjir kita ke sana aja lah. 1,8, makanya nabung. Kita tinggal di sana aja, 1,8 miliar. Subhanallah. Nah, ini teleskop ini sudah siap di sini. Yang luar biasa adalah kan sebetulnya yang namanya supernova itu kejadiannya itu terjadi bukan saat Hubble lahir. Itu terjadi jutaan tahun yang lalu. Jadi semesta ini awalnya itu berupa padatan dengan kepadatan yang luar biasa. Kemudian ini meledak yang disebut dengan teori Big Bang. Jadi sebuah ledakan yang besar. Nah, ketika ini meledak, ini kan jelas massa. Ketika massa ini meledak, dia akan menjadi energi. Di mana energinya sama dengan massa dikalikan kecepatan dikuadratkan. Nah, ketika dia menjadi energi, nah energinya berupa apa? Berupa gelombang elektromagnetik atau berupa foton. Nah, foton itu punya energi. Sebetulnya ya, ketika ini meledak itu dung gitu, dentuman besar itu. Nah, di sini terjadilah yang disebut dengan supernova. Tapi karena cahaya itu kan merambat perlu waktu. Cahaya yang ini merambat, foton ini merambat dengan kecepatan 300 juta meter per detik. 300 juta meter per detik kecepatannya foton ini. Ini merambat. Jadi sebenarnya citra gambar ini merambat sudah melewati jutaan tahun. Dan baru nyampe pas pada saat Hubble menyimpan teleskop di sini. Yang luar biasa, kenapa ini bisa terekam oleh teleskop Hubble kemudian? Padahal kejadiannya sangat berbeda. Paham maksud saya? Saya cuma ingin menunjukkan dengan gambar ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan apa yang citra yang telah terlewat jutaan tahun yang lalu tergambar sekarang, ditangkap oleh teleskop Hubble dan diumumkan oleh NASA, kemudian dijadikan bahan pelatihan ISQ. Itu sebetulnya Allah menginginkan kepada kita, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Jadi sebetulnya inilah yang disebut dengan inna fi khalqis samawati wal ardh. Dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda-tanda Allah. Bukan tanda-tanda kebesaran Allah, tapi ada tanda-tanda Allah. Tanda-tanda Allah, ya Allah itu sendiri. Bagi orang yang pernah menyaksikan supernova pada dirinya, pasti akan tersujud. Subhanallah. Itulah sempurna. Fisikanya tahu, metafisikanya tahu bahwa fisika itu adalah Allah sedang menggambarkan dirinya dengan semesta ini. Lalu itulah kita telah sampai kepada dia. Jadi Nabi Muhammad tidak cerita hasil teleskop Hubble. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah cerita tentang mawar merah. Jauh sebelum ada teleskop Hubble. Berarti mawar merah yang dilihat Nabi Muhammad itu adalah yang kita saksikan di dalam diri kita. Sekalipun kita tidak pernah belajar fisika, tidak tahu gambar dari NASA, kalau pernah menyaksikan mawar merah, saya ucapkan selamat, berarti kita pandangan kolbunya sudah terbuka. Paham? Ya. Nah, itulah.
Jadi kalau kita mau jujur, surat Ar-Rahman ini kan dari awal kita lihat perjalanan kita. Ini kan cerita tentang mi'raj kita. Cerita tentang pengalaman kita menembus sempadan langit dan bumi. Dan akhirnya sampai di Mawar Merah. Pada ayat ke-39 Allah mengatakan, lihat. Fayauma idin la yus'alu an dzambihi insun walajan. Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Ngerti? Inilah sebetulnya ya paradigma dunia akhirat yang selama ini berkembang di pikirannya orang Islam itu sangat berbeda dengan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jelas Allah mengatakan di Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa apapun asal jangan dosa syirik. Makanya kita pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang kepadamu memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Logikanya, kalau orang pergi haji 250.000 ke sana sambil teriak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kan bahasa sederhananya, ya Allah saya syirik, ya Allah saya syirik, gitu kan. Tolong dibebaskan. Betul nggak? Layak pergi ke haji itu untuk membebaskan syirik. Betul nggak? Coba. Itu makanya cuma nyanyi aja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Nyanyi doang nggak ngerti. Padahal ya Allah saya syirik, ya Allah tolong bebaskan ya Allah. Gitu artinya. Ya kan aku datang kepadamu memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara tidak tahu Tuhan. Supaya bebas dari dosa syirik, berkunjung ke rumah Tuhan. Berkunjung ke rumah Tuhan, bertemu dengan Allah. Begitu tahu Allah, bebas dari syirik. Makanya orang yang sudah ketemu dengan Allah tidak lagi dihitung dosanya. Kan Allah sudah bilang, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Jadi ibaratnya, kalau tetes air yang kotor nih, sadar dengan kekotorannya, dia berjalan menuju sungai, nyampe di laut. Begitu nyampe di laut, sudah tidak diasingkan lagi sebagai air kotor. Begitu sampai di laut, dia tersucikan dengan sucinya air laut. Itulah diri-diri kita. Kita ini semuanya kotor. Tugas kita cuma datang kepadaku. Datanglah kepadaku. Nah, datang kepadaku. Berkunjunglah kepadaku. Berhajilah. Itu. Jadi tugas kita tuh datang saja. Datang kepadanya. Begitu datang kepadanya, menyatu dengannya. Semua kotoran kita akan tersucikan dengan kemahasuciannya. Tidak lagi ditanya tentang dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.